Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai landasan dan kurikulum pembelajaran tematik. Adapun yang akan kami bahas yang pertama yakni pengertian pembelajaran tematik, yang kedua landasan filosofis pembelajaran tematik, yang ketiga landasan psikologis pembelajaran tematik, yang keempat landasan yuridis pembelajaran tematik, dan yang terakhir kurikulum pembelajaran tematik. Kenalkan, nama saya Zainab. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran tematik salah satu pembelajaran terpadu yang sistem pembelajarannya dapat memungkinkan siswa aktif mengenali serta merumuskan konsep dan prinsip-prinsip keilmuan baik secara holistik, bermakna atau autentik. Sekian dari saya. Nanti poin kedua akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari Prodi PDMI semester 6. Kali ini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya dengan subbab landasan filosofis. Kita ketahui bahwa filsafat yang hidup dalam masyarakat merupakan landasan filosofi penyelenggaraan pendidikan. Kita tahu bahwa filsafat atau yang kita anut di Indonesia merupakan landasan Pancasila. Jadi dalam melaksanakan pendidikan harus disesuaikan dengan Pancasila. Menurut Donald Butler, filsafat kita mengenal landasan filosofi menjadi 3, yaitu aliran progresifisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Aliran progresifisme memperhatikan pengalaman siswa, sedangkan aliran konstruktivisme lebih mengarahkan kepada pengetahuan siswa, dan aliran humanisme merupakan aliran yang lebih pada menekankan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang landasan psikologis. Pada hakikatnya, setiap anak itu adalah pribadi yang unik, yang khas, yang memiliki bakat, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Tetapi setiap anak mempunyai kesamaan universal. Oleh karena itu, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologis perkembangan dan kondisi psikologis belajar anak. Pengembangan kurikulum harus dilandasi dengan asumsi yang berasal dari psikologis perkembangan peserta didik dan peserta didik dalam belajar. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan yang aktual bagi peserta didik yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Sekian. Landasan pembelajaran tematik yang ketiga adalah landasan yuridis. Kurikulum dikembangkan mengacu pada tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari UUD 45 tersebut dijabarkan lagi pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang yang terkait tentang pendidikan. Selanjutnya dari undang-undang tersebut dikelola oleh pemerintah menjadi standar nasional pendidikan yang nantinya dikelola lagi oleh Menteri Pendidikan Nasional yang akan menetapkan tentang SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mengantisipasi hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan atau pengembangan kurikulum adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahkan diperlukan. Kenapa begitu? Karena kurikulum itu sendiri harus bisa mencetak dan mencerdaskan anak bangsa, di mana kurikulum itu berpacu pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua,
Kurikulum merupakan produk di masa yang bersangkutan. Kurikulum baik bagi zamannya. Contoh, dulu memakai KTSP, tapi sekarang memakai K13. Yang ketiga, kurikulum masa lalu sering bagian-bagian tertentunya masih terdapat kesamaan dengan perubahan kurikulum masa berikutnya. Contoh dari nama, dulunya PK, sekarang PKN, tetapi dulunya melalui nama PMP, dari PMP terus menjadi PPKN, terus sekarang menjadi PKN, yang sekarang menjadi satu, menjadi tema. Yang keempat adalah perubahan atau pengembangan kurikulum akan berhasil jika ada perubahan pandangan pada masyarakat. Yang kelima, pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama kelompok. Yang keenam, pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses menentukan pilihan dari sekian alternatif yang ada. Jadi, pemerintah tidak begitu mudah merubah kurikulum yang ada dari KTSP ke K13. Itu melalui proses yang panjang dan alternatif yang banyak, sehingga pemerintah harus bisa menentukan pilihan yang tepat. 7. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Yang ke-8, pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, holistik, bukan aktivitas yang parsial, bagian demi bagian yang terpisah. 9. Pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan proses yang sistematis. 10. Pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Landasan yuridis tematik terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Pasal 9. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anursis Gabrianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yakni tentang kurikulum pembelajaran tematik. Menurut beberapa ahli kurikulum, menyatakan bahwa yang termasuk di dalam pembelajaran tematik meliputi pengorganisasian dan kualifikasinya. 1. Pengorganisasian kurikulum. Pembelajaran tematik merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan dalam aplikasi pada kegiatan pembelajaran sehingga diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta lebih bermakna karena dalam pembelajaran tematik sendiri dilaksanakan dengan mengaitkan kegiatan praktis sehari-hari sehingga masing-masing siswa dapat membangun pemahaman sendiri terhadap konsep atau pengetahuan yang baru. Yang kedua yakni klasifikasi pengintegrasian tema. Dibedakan berdasarkan pola pengintegrasian materi atau tema. Secara umum, model pembelajaran terpadu dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum, yakni yang pertama, pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Yang kedua, pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Yang ketiga, pengintegrasian di dalam dan beberapa disiplin ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.